ada di suatu tempat ya, mungkin apa juga kesalahan niki deh ya, waktu niki emosi sih padan diri ngono niki ya, akhirnya apa ya, dia bertaklek dengan sok biule anin balenina ya, wah jadi siang teh niki nih ya, enggak sampai makin ya, dah karena sakit dengan tuakna dia bani ule niki na si mama masih ngono niki ya, ning suruh takut malik jatuh niki ngono niki ini ya. Ini kan sudah mengikat diri jadi niki, ini mempersempit silaturahim ya. Jadi jangan sampai kata-kata niki ya keluar walaupun kita dalam keadaan emosi ngono niki ini. Makanya malah kalau emosi ngombe sila tesurut yang harus andai kata kita dalam keadaan berdiri cepat duduk ngono niki ini. Andai kata kita dalam keadaan duduk masih ya semakin ya membara api amarah tiang pelungguh niki ini, maka silakan tinduk ngono niki ini. Tidur tidak bisa maka berwudu ngono niki, cepat ambil air wudu, karena marah itu adalah datang dari setan. Setan itu adalah terbuat dari api, api hanya bisa padam dengan air ngono niki ini. Maka berwudu ngono niki ya, tinggalkan tempat nikah ngono niki ini, pergi ke masjid, berdoa salat sunat, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram tafadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah yang masih berkenan memberikan kita semua kesehatan dan keafiatan. Wabil khusus nikmat sihah wal afiyah di malam ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan buat diri kita untuk bisa mengisinya dengan hal yang mulia, yakni bisa hadir menghadiri undangan Allah SWT dalam melaksanakan ibadah solat fardu maghrib secara berjamaah, dan selanjutnya bisa melanjutkan i'tikaf kita sambil menunggu datangnya waktu isya. Kita isi dengan muzakarah, sama-sama tawassabil haqq wa tawassobis sabr. Tentunya harapan kita semoga semua ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan kiranya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala khilaf, salah dan kurang kita semoga Allah maafkan, dan semoga kita senantiasa diberikan umur yang barokah, umur yang penuh dengan nilai ibadah, ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya nanti bila pada datang waktunya, mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan ke junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an.
Kembali dalam kesempatan yang mulia niki, tiang iring pelungguh untuk kembali kita sama-sama lanjutkan pembahasan tiang pelungguh di 2 minggu yang sudah lewat ya. Itu masih terkait tentang bagaimana ya keadaan rumah tangga ya, dalam kitab rumah tangga. Mungkin ya kita sama bahas tentang masalah tolak ya. Kalau kemarin iddahnya ya. Paslun wat talaqu darbanin. Ini satu pasal bahwa tolak itu ada 2 macam. Sorihun wa kinayatun. Ada namanya tolak sorih dan ada namanya talak kinayah ya. Ya. Pasarihu salah satu alfaz yang termasuk menjadi tolak sorih adalah ada 3 lafaz, yaitu kata at-talaq wal firaq dan wasarah. Ya, marak bahasa tiap semi ku tolak kamu, ku sayang kamu, ku cerai kamu ya. Ini adalah ya kata-kata sorih. Ngombe sorih niki wala yabtakiru sarihu at-talaqa illan wala yabtakiru sarihu at-talaqi illan niyati ya. Wala yabtakiru sarihu at-talaqi illan niyati ya. Tidaklah berkehendak ya tolak sorih itu kepada niatnya. Jadi maknanya Bapak Ibu, ada seorang suami ya mengucapkan kata-kata tolak dengan menggunakan kata-kata sorih, kata-kata yang jelas, yang tidak butuh takwil, yang tidak butuh tafsir, atau kalimat-kalimat yang sudah biasa digunakan dalam menceraikan istri ya. Maka walaupun dia main-main ya, maka jatuh tolaknya niki Bapak Ibu. Jadi tolak soleh niki ndekne berkehendak kepada niat. Jadi daka jakne bejorak-jorak niki jatuh ya. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang apabila seseorang sungguhan dalam 3 perkara niki, maka hal tersebut menjadi beneran. Ya begitu juga andai kata dia main-main ya, maka dia juga akan menjadi beneran. Biye niki adalah tolak. Tolak niki dia nebu terpermainkan ya. Ku sayang kamu, ku cerai kamu niki nina. Maka daka jakne bejorak, daka jande nara angen bersiang niki, maka seketika langsung hubungan pernikahannya niki menjadi terlepas ya. Niki tolak niki bimana terbuka, terlepas ikatan niki ini. Nah lalu wal kinayatu, sedangkan amun sak kinayah, apa niki kinayah? Kullu labzin ihtamala talaqo wa ghairuhu ya. Segala macam bentuk lapas yang bisa mengandung makna tolak, bisa juga berarti tidak tolak niki. Wa yabtakiru ila niyati, dan tolak kinayah ini sangat berkehendak, sangat butuh sekali kepada niat. Artinya sangat tergantung dengan niat ya. Nah jadi amun tolak kinayah, segala macam bentuk sindiran lah niki Bapak Ibu. Ya kalimat-kalimat yang tidak bermakna tolak, atau bisa dia berarti tolak, bisa juga tidak ya. Nah ini namanya tolak kinayah ya. Nah kalau tolak kinayah niki baru nejatuh tolakna apabila ada niat. Amun dekne berniat, dekne jatuh ya. Misal ara seorang suami niki ya, buka cincinnya niki Bu, dia panggil istrinya, wahai istriku Laila misalnya ini lihat cincin ini sudah 10 tahun ada di jari manisku nih. Nengkejak ku saut ku lepas wan. Sek dia lempar niki ya. Ku lepas sudah ya, ku buang cincinku yang sudah 10 tahun di jari manisku ini nih. Nah, niki kan kalimat niki bisa berarti membuang cincin sebenarnya. Bisa juga niki adalah sebagai kinayah.
ya sebagai sindiran bahwa cincin itu mungkin 10 tahun bermakna 10 tahun pernikahannya niki ini. Ya, saat itulah dia mau buka. Nah, makanya kalau ada niat saat nikah, ya, saat dia mengucapkan saya buang, saya lepas cincin ini, tapi niatnya melepaskan ikatan pernikahannya, maka seketika menjadi terjatuh niki tolakna. Ya. Nah, atau mungkin ada kadang-kadang yang sering main-main niki Bu, ya arak sopo dengan mama misal, ya sida masih kegagah ruan, ya misal kan masih bajang gati ruan, dia merari ngeben, nah ndek man niki ini, pada luah merari niki Bu, niki ya, nah, maka berembe niki, apakah ndek man niki bimakna karena dia sudah menceriakan itu ini, atau dalam hatinya ndek man si kedua niki ini dalam angan niki, ndek man sak ketelu niki. Dia masih keempat yang dikata bruna telu niki ya. Nah, maka niki kinayah sinteparan. Berarti amun ya niki ndek narak niatnya tolak, ndek jatuh niki. Ya. Ndek narak ndek jatuh, masih di sana hukuman ya, masih hukuman si suami istri yang sah niki. Ya. Atau kadang-kadang senina semama niki. Waktu gedek niki Bu. Besia niki, haranja ini doang terjadi niki Bu di masyarakat niki ini, ya. Hai kamu nih bebenisian doang di Bali niki nih, timpes apa bi, ulik tunuh ning Bali ni nabi niki nih. Ini kan juga bisa jadi niki ini. Nah, ini apakah jatuh ndek cerainya niki? Nah, makanya sang suami, sang istri ya harus pertegas. Yo, maka disuruh aku nimpes apa-apa. Maka disuruh aku oleh aning ina, apa maksud? Ya. Maka kalau dia menyatakan segera hendak me paham niki ini, ya, aku sudah cerai kamu niki ini, wah jatuh berarti niki Bu, ya, itu perkataan ya kinayah niki kalau sudah niatnya itu baru jatuh, ya. Tapi selama tidak ada, ya, kalau dia mengatakan aku suruh kamu nimpes barang, tonut jengok ina dek nuah di buah ketuin gini, ya, ya kami angen ya bas, ya inak sakit ini semua cerita dia mah lalu janguk. Ini berarti di sana pulang ke rumah untuk menjenguk ibunya, bende jatuh niki, ya. Itu kenapa kembali itu termasuk kinayah arana niki ini, ya termasuk kinayah, ya. Tapi kalau kita kembali seperti kemarin niki pembahasan tiang pelungguh niki ini, malah seharusnya seorang perempuan kalau memang dia diceraikan oleh suaminya, ya mulai seharusnya dia tetap bertahan, atau kalau enggak dia minta keadilan niki Bu, minta haknya. Apa haknya niki? Itu ada dua kemarin niki. Kalau dia masih dalam keadaan tolak raj'i, ada dua niki yang menjadi haknya. Apa? Pertama adalah as-sukna wan nafaqah niki. Pertama dia berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua adalah berhak untuk mendapatkan nafkah biaya hidup. Nengke siang daku mbeki kuaning, ya. Kalau dia menyatakan ke rumah orang tuamu, lah laik wahku terserahkan niki masih hak deh. Ya masih ada hak deh aku niki. Ya ada masih ada hak kulit sida misal ngono niki. Ya. Mana buktinya aku masih punya hak atau sida juga masih berhak kepada diriku? Kan ini bukti dekuman kanggo merhari kenci dengan lain niki ning ya. Ya. Kan berarti masih ya ada ikatan, masih ada ikatan nih niki, ya. Tapi cuman tidak boleh melakukan hubungan suami istri ngono niki. Nah, kalau dia menyatakan nengka kalau aku harus keluar dari rumah ini, ya sudah harus ya sewakan saya ya rumah, ya. Sewakan saya hotel ki atau apa sampai selama eddah saya belum habis niki. Masih ada hak niki. Ya. Nanti kata mar sebut diem ngotot si perempuan niki ndak mau keluar dari rumah suaminya niki maraksa niki pembahasan salat sampunan pihak jadi raos niki ini. Ya ndak lun paran ya biratlah lu
tesiang si semama kan ya kadang-kadang bahasa dia yang pulungu niki ini ya dek narak lalu ilah padahal dia tesiang masih tuang dot niki ini ya ini sebenarnya salah niki ini orang dia menjalankan hukum ia ada menjalankan haknya niki ya masih bro ya itu adalah suatu hal yang boleh niki ini ya cuman kadang yang perlu sami di masyarakat apa yang dikhawatirkan si khawatiran niki ke nengke amun nendot lebalen semama nende nemele sugul lekan tau niki kalau terjadi apa-apa ngono niki yang kita khawatirkan kadang pun niki ya kalau memang terjadi ya suaminya ini kemarin mantan suaminya mau melakukan dan niki senina mantan sina nemele niki masih dalam talak roji niki segera kena nemele gawe dosa niki ya kan masih hanya dengan mudah dia mengatakan kurujuk kamu niki nih wah kan langsung kembali niki wah menjadi tidak ada masalah ya niki malah seharusnya yang harus kita khawatirkan sebenarnya niki Bapak Ibu niki ya saat waktu menikahnya niki Bu misal mungkin ada tiang pelungguh kan ini kadang-kadang tebait dulu pengantin sanina niki ini nah demen tebait marabu niki sampai arak si seminggu 2 minggu 3 minggu deman bae tekawin kenapa karena deman ya jari haji niki Bu niki marak dengan si ngerega sampai jadi niki mohon maaf niki ini ya mula arane si pisuka kan mula pisuka ja pira ikhlas kan niki ini pada pira de anu pira ja ikhlas de terjuang 5 juta harap 5 juta niki kemudian nama narak 100 juta jadi kumilih wah kawin niki ya jadi masalah niki nah ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan lamanya marak sibuk niki ndot le balen pengantin niki apa calon pengantin sama meniki ini dengan tanpa ada kejelasan kapan dia dinikahkan ya amun niki kan tidak bisa kita jamin untuk dia tetap dalam bertahan niki Bu niki untuk bisa tetap jaga diri niki lah orang pacar berayana doang toto nolak luar daerah amun nolak kepengna beli tiket niki gina niki ya derpon mau marak sibuk berdayat berdekatan ngono niki ini geberembe malik mungkin wah biara mohon maaf le kamar ya calon semama ngono niki sudah menjadi calon niki ya jangan-jangan itu bisa lebih berani niki ya ini kan lebih dikhawatirkan niki mun kanggo gambaran niki mar misal wah miong wah tatul ang pindang le julu niki amun dia nek ya angkok mau sekedar nyeri-nyeri wah julu niki ini masalah niki ya. Nah ini yang sebenarnya yang kita khawatirkan ya karena ia berbeda dengan yang mangkit dengan yang dulu kalau yang dulu waktu dia ambil misalnya anak orang dulu Bu atau dengan cara tepaling ataupun diminta niki calon pengantin ini tersodok li nak saya mama niki Bu jauh tahun malah li luar desa niki ini iya jurut tahun tersodok niki ini ya mun mungkin kan ya langsung niki li kamar sining netau pengantinan mun payu niki ini niki itu kan lebih berbahaya niki ini ya itu lebih berbahaya itu sebenarnya yang harus kita hati-hatikan niki ini malah mun bau ya bija jadi tiang persami ya nuah ya diambil misalnya di hari nikahnya ngono niki ya atau nikah julu buru ampun biang juule ngono niki iya mulai sebenarnya ngono niki lagu itu niki kadang-kadang niki ya selapu alasan no peinak sayu dengan yang sekene nanggo hang doang niki nah niki ini ya keluarga luwe siana padahal kadang-kadang nyemak terjadi itu masalah anu niki ini nah tapi kalau yang ini mohon maaf niki amule dengan sak tetolak isi semama netus nendot lebalen ya mantan semama si nolak niki sak nyang niki kan denara sebenarnya tahawatirah niki andi kata tahawatirah marbu melakukan hubungan terus nebetian kan ya semama niki ini marbu pasti dia akan rujuk ngono niki bahkan ada juga sebagian pendapat dengan kalau dia berani melakukan itu sebagai tanda dia rujuk niki
Ya, itu kembali adekna napi, adekna ya, kembali utuh rumah tangga niki karena Islam memerintahkan apa? Tazawwaju niki, menikahlah. Dan di sana ada larangan apa? Wala tutoliku, jangan bercerai niki ini. Ya. Kanca Malik niki Bapak Ibu, andai kata mara adat yang pelungguh niki. Ini adat ngono niki ya, berbicara masalah adat ya. Begitu dicerai langsung misalnya kembali si istri ini ke rumah orang tuanya. Nang nejauh diri niki Bu. Lagu selapu apa milik si jauh nepiran merari niki itong niki ini. Ya, apa sih mau beli niki antong ukuran nara ya ti pernah robek niki jauh masih niki niki. Si gedak niki gitu sih. Nyewa open cup, nyewa letono mobil niki sampai teludam niki. Datang balik semalam 2 malam manik uring-uringah niki ini. Ya. Si mama ngono masih kesepian ngono niki ini. Manik nepon aku terujuk bewah niki ini. Dia menah rujuk mar bukan dia tahu ongkat niki saknina. Dia kanggo mengatakan ndak bisa dia menolak karena niki masih hak suami ini ya. Walaupun dia ndak mau tetap niki akan jatuh ya rujuknya niki, apalagi sekedar inaan ndek melih niki ini. Ya. Ini kan kadang-kadang juga orang tuanya yang ndak mau rujuk anaknya dirujui anaknya niki karena si kesel lah ngono misal niki ndak bisa ngono niki kan kalau udah dirujuk ngumi Malik repot mitedah Malik niki ya. Ngangkut barang-barang niki kan 2 tahun pecok jadi niki piran pocol piran niki ya ongkos mobil ya Malik jemak tulak ngerarutan Malik kelelah Malik niki meriri Malik niki. Tapi kalau sudah habis iddah di sana toh dia marak sebut tentu misalnya dia mau pulang kemana ngono niki kan besok kalau dia mau kembali kan ada jalan ya ndak bisa rujuk kecuali kalau dengan akad nikah. Berarti kalau pakai akad nikah jadid karena masih sifatnya talak 1 dan niki ya masih dia talak 1 tapi sudah habis iddah ndak mau dia rujuin ya kan kalau dia mau menikah niki masih ada jalan perempuan ini mau menolak atau ndak anu niki ini. Dia kemilih wah Malik meradi ke jesida niki nina. Wah ndak ada masalah anu niki. Kan aman barang-barang nanti nerepot anu niki. Lagu amun sak baru niki amun masih dalam keadaan talak roj'i dia bawa niki terus dirujuin marbu si perempuan niki ndak bisa menolak. Itu jadi masalah niki ini. Nah jadi kembalilah ya itu adat itu ada 2, ada adat sahihah dan ada namanya adat fasidah ya. Kalau memang adat fasidah ya tidak bisa dijadikan sebagai hukum ya. Kalau sudah memang ada dalil yang sahih tentang hal itu haram, tentang itu tidak boleh, maka adat itu tidak bisa menjadi hal yang membolehkannya di sana. Tetap menjadi tidak boleh karena itu namanya adat fasidah. Nah, tapi kalau adat sahihah ya yang tidak bertentangan dengan dalil syara, nah niki bisa menjadi muhkamat niki. Bisa jadi hukum dia niki Bapak Ibu. Bisa menjadi patokan hukum niki. Nah, jadi ya seorang kalau dia mentolak istrinya kembali marah buruk niki ya 2 kemungkinan dia pakai, apakah kata-kata soreh atau kata-kata kinayah. Nah wa yasihu ta'liquhu bisifat wasyarti. Boleh juga niki tolak niki kadang-kadang menggunakan kata-kata taklik ya. Menggantungkan tolak ya. Misalnya ada seorang laki-laki mengatakan sokbi sugul tanpa izinku aning ya peken misalnya dengan niki ya maka iwah jadi siang te niki nah niki ja menggantungkan tolak namanya kita teparan taklik tolak niki nah jadi niki kapan saja dia keluar tanpa izin niki maka menjadi jatuh, tapi selama dia ya pakai izin dia jatuh ngono niki. Misal jemaah teduh-teduh lalu makan dia narak bebadak niki. Buah
langsung seketika niki saat niki terjatuhkan niki. Lama karing setahun, ya melujak tetap bilang dulu karena ingat niki ini. Ya, setiap dia ingat marsi buruk selalu minta izin. Ya. Nah satu ketika di tahun kemudian bisa lupa niki ini. Teduh-teduh nesugul ngono niki ini. Maka di sana jatuh karena kata-katanya itu lagi di sana apakah sifatnya mutlak atau muqayyad isin teparannya. Kalau dia pakai mutlak secara bebas, oh berarti niki kapan saja niki. Itu berarti kapan-kapan sampai puluhan tahun tidak punya batas niki Bu. Nah ini makanya di sini harus hati-hati seorang suami. Ini kemarin ada di suatu tempat, ya mungkin apa juga kesalahan niki deh, ya waktu niki emosi sih padan diri ngono niki Bu. Ya akhirnya apa? Ya dia bertaklek dengan sok biule anin balenina. Ya wah jadi siang teh niki nih. Enggak sampai mangkin, ya dah karena sakit dengan tuakna dia bani ule niki na. Si mama masih ngono niki ya. Ning suruh takut malik jatuh niki ngono niki. Ini ya. Ini kan sudah mengikat diri jadi niki. Ini mempersempit silaturahim. Ya. Jadi jangan sampai kata-kata niki ya keluar walaupun kita dalam keadaan emosi ngono niki. Ini. Makanya malah kalau emosi ngombe sila tersuruh tiang semi harus andai kata kita dalam keadaan berdiri cepat duduk ngono niki. Ini. Andai kata kita dalam keadaan duduk masih ya semakin ya membara api amarah tiang pelungguh niki ini, maka silakan tinduk ngono niki ini. Tidur tidak bisa maka berwudu ngono niki. Cepat ambil air wudu karena marah itu adalah datang dari setan. Setan itu adalah terbuat dari api hanya bisa padam dengan air ngono niki ini. Maka berwudu ngono niki ya. Tinggalkan tempat nikah ngono niki ini. Pergi ke masjid, berdoa salat sunat, mohon petunjuk kepada Allah SWT. Dan sampai terus ya diperturutkan apa? Nanti kadang ucapan-ucapan yang diucapkan saat dalam keadaan emosi itu biasanya akan membawa penyesalan niki. Banyak sekali yang terjadi hal niki. Ya. Dan makanya kemarin datang berembene ya. Ya. Susah si anu. Nah, kalau gitu ya sida sudah yang datang sana kan sida ndak izinkan ya istri sida ke rumah orang tuanya, sida harus kuat-kuat ke sana. Ya pangkat dek tersemel mangkin niki ini. Ya. Nah, ini kan semakin memperuncing masalah. Berarti niki sudah ya hubungan ya senina kanca dengan toa maraburu malik sida kanca mertua ya deman malik kanca ipar-iparan kan marah niki. Harus ngalah. Dan kamu gengsi ini terkena niki ini. Kenapa? Karena niki memang ya yang namanya al-kalam kasam. Siaran ucapan niki persis marah anak panah. Yang namanya anak panah kalau sudah keluar dari busurnya pasti marah si buruk niki. Ya, tidak bisa kembali dan dia akan dua kemungkinan. Apakah tepat sasaran atau salah sasaran? Ngono niki. Ini salah atau tepat? Ngono niki. Ini. Yang jelas marsi buru anak panah itu tidak akan pernah bisa ya kembali kepada busur niki. Atau kadang-kadang niki juga tolak niki berbentuk ikrar niki. Niki juga hati-hati kita bapak-bapak niki ini. Ya. Misal ada seorang suami ya ditanya oleh orang niki padahal di main-main niki. Yo, mulai biasa pelungguh ibu na doang kaja pelungguh beja ning pelungguh selalu berdua kok tumben mesa-mesa datang ini. Waktu siang ya rubian niki. Padahal ia berjorak-jorak niki. Tapi kata-katanya kata-kata sorry niki, ikrarnya niki. Gimana niki? Padahal itu ndak bener niki. Ya, cuman marah buru hanya mungkin guyon sineparan ngono niki. Ya. Maka niki seketika juga jatuh tolaknya niki. Yang menyatakan bercerita waktu siang irubin niki sudah ku talak satu dia niki ya. Berarti itu sudah jatuh karena ini ikrar namanya. Ikrar tolak di sana ya. Ya. Atau mungkin ada orang nanya ceritanya si ada besiang niki mbin dek kuasiang ya kecuali ada sekali nih gini. Padahal di rumah niki juga
ya jatuh masih ngono niki ini ya. Karena apa? Dia pakai istisna katanya. Wa yasihul istisna'u fit talaqi illa iza wasalu bihi. Sah juga tolak itu dengan menggunakan kata-kata istisna. Bin di kuasiang selama nih. Cuman tumben jelone doa nih gini. Nah, ini berarti jatuh juga main-main itu kadang-kadang ya karena marak sabaru unu niki ini piana pejorak-pejoraan padahal niki suatu hal yang tidak bisa dimain-mainkan niki Bu niki ini. Maka seketika itu akan menjadi ya terjatuhkan niki. Terus niki kembali juga li adat yang pelungguh. Seseorang kadang-kadang kalau dia mentolak istri baru isi neparan sah niki amun wasrah tiba in amakna. Ini juga sering berlaku di masyarakat kan? Ya. Amun dek neman serah kadang-kadang niki yen dek neman parane dek neman sah niki kembali niki dia serah atau tidak serah itu niki selama dia ucapkan kata-kata tolak ya dengan tolak ya kata sorry niki dengan tanpa niat walaupun tanpa niat atau dengan menggunakan kata-kata kinayah tapi yang disertai dengan niat maka tetap itu hukum tolaknya menjadi jatuh. Bagaimana kalau andai kata orang itu dalam keadaan mabuk niki misal Malik niki nah ini sini tolak sini nana lagu Rubin niki kena bowos niki ning ya bos kemana ingin nembrem niki ning nah ini karena dia itu adalah ya mabuk niki dia buat sendiri itu adalah barang maksiat itu barang yang dosa maka itu dijatuhkan oleh para ulama niki ya. Ada 3 niki ada 4 yang tidak jatuh tolaknya. Arbaun la yakut tolak tuh mana itu sobi anak kecil ya tapi kan dinara sa merahari kode niki ini wal majnun nodong orang gila namun dengan gila niki ya selama dia ndak sadar niki hilang akal marah buru di sana tempat dia jatuhkan tolak istrinya maka itu tidak jatuh niki. Siapa lagi? Wan naim orang yang tertidur niki ya dalam tidurnya nanti dia bermimpi wahai istriku ku cerai kamu tapi siang wah tuan ule ya wah ceraiku kamu wah ku tolak kamu niki lagu yang ngigo niki dia mimpi itu ndak jatuh niki ini ya rufi al qalamu an salasin Allah angkat niki 3 yang namanya kolam terhadap 3 pihak dalam arti apapun yang dia lakukan itu tidak terhitung dosa walaupun andai kata orang lain melakukannya tapi kalau pada dirinya tidak berdosa niki. Siapa dia? Itu anis sabi hatta yahtadima. Dia anak kecil sampai dia balik niki. Ya. Jadi anak kode niki dia nak salat, dia narak dosa. Dia nak puasa, dia narak dosa niki ini. Ya sampai dia balik. Ya hanya di sana kewajiban orang tuanya yang wajib menyuruhnya untuk melakukan salat apabila berumur 7 tahun. Kalau anak itu belum wajib melakukan sholat. Kenapa? Karena belum balik ya. Jadi selama dia belum balik itu dosa-dosa yang dilakukan oleh orang dewasa bagi dirinya tidak dianggap dosa di sana ya. Tidak bersalah dia niki. Nah siapa lagi? Itu anin naimi hatta yastiqizah terhadap orang yang tidur sampai dia terjaga sampai dia betul-betul sadar niki ini. Ya kamu nuah ngase di sana marah baru niki akan terhitung kebaikan atau terhitung salah kalau itu salah ya. Tapi kalau selama itu masih dia tertidur pulas ada orang misalnya tertidur marah tiang pelunggu misal bareh selesai muzakarah ya selesai sholat isya selesai asya niki istirahat yang pelung bismillahirrahmanirrahim ya wa amut si mai tiang pelung pidem ya ngase-ngase jema malam minggu mudi niki seminggu nih wah sholat niki ini nah sholat yang 5 waktu niki karena tertidur niki bu ndak dosa niki pelunggu tinggalkan niki ya lagu si memang betul-betul tinduk ndak kita tindukan niki ini si betul-betul wah marah baru dia nasa napi-napi niki ini ya itu orang tidur ndak jatuh. Nah begitu juga saat yang mentolak istrinya ndak jatuh. Nah terus siapa lagi? Itu adalah anil majnun terhadap orang gila niki ya hatta yufiqo sampai dia betul-betul sadar ya. Jadi dengan gila niki tidak ada hukum
Dia na solat niki dia narak dosa. Dia na puasa dia narak dosa. Ya. 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 Apapun pokoknya pegawian dosa si gawe dia narak dosa dengan gila niki. Angkat bebas pulsa ya niki Bu niki ini. Ya. Lagu dah kajak dengan terbebasan ndak kemeletan lagu niki nggih. Ndak meletan niki ni. Arak semenit dia diri. Narak nggih. Angkat berarti amun ndak milih solat aja ya milih gila wah niki. Ini. Nah, terus yang keempat niki yang jatuh tolaknya itu adalah wal mukroh niki. Orang mukroh. Mukroh ini adalah orang yang dipaksa. Bagaimana hukum pemaksaan? Niki dengan syarat. Ini ndek napa sembarang. Ini kadang-kadang bro dia tu neke amun mesiang aku gorok niki ning nah ni. Lagu mbe juga tu sini berjambar. Awak ku siang ning nah. Jemak langsung paksa nih itu niki ning nah. Nah itu ndak belum mencapai apa syarat pemaksaan di sana dulu Bu. Syaratnya bahwa yang memaksa itu pasti dia akan bisa membuktikan apa yang menjadi ancamannya. Sedangkan yang dipaksa itu ndak mampu untuk menolak niki. Pokoknya mau tolak mati ngono niki. Ini berlari ndek na bau, minta bantuan ndek na bau, dia narak tahu minta bantuan niki. Nah, terus marak sibur wah pedang wah harak lek belong ne amun ndek mati. Nah, mun wah marak sabur no ieu teparan orang yang dipaksa. Nah, kalau dalam hal ini, kalau saat kondisi itu dia menjatuhkan cerai pada istrinya, tapi dalam hatinya tidak berniat cerai, maka tidak jatuh niki. Selama masih kalau dia masih lebih mampu melawan, dia masih mampu berlari, dia masih mampu minta tolong, niki ini dia mampu masih menyelamatkan dirinya, atau mungkin juga itu hanya sekedar ancaman. Biasanya yang ngancam ini kita tahu dia tidak pernah ya membuktikan ancamannya niki ini. Nah, kalau itu tidak bisa dijadikan sebagai pemaksaan yang dibenarkan niki Bu. Ya. Berarti kalau dalam kondisi itu dia menjatuhkan istrinya tetap jatuh jadinya. Kenapa? Karena belum mencapai syarat daripada mukroh niki ini. Nah, naluwan nisa'u fihi dorbani. Perempuan yang ditolak itu ada dua niki. Dorbun fi tolaqihinna sunnatun. Ada satu bagian dalam menceraikannya itu ada namanya mentolakannya itu tolak sunni namanya niki Bu. Itu andai kata tolak niki adalah suatu hal yang boleh tapi dibenci. Tapi kalau andai kata terjadi niki nanti ya maka lakukanlah yang tolak sunni ini niki. Dan ada namanya wabid'atun, ada talak bid'i namanya niki. Ya, talak bid'i. Wa hunna zawatul haid. Dan ini ya perempuan-perempuan yang ditolak ini masih dalam memungkinkan dia bisa haid niki. Nah, perbedaan antara talak sunni dan talak bid'i ini, pasunnatu ayyuqi'at talaqa fi tuhrin ghairi mujami'in fihi niki. Yang namanya talak sunni adalah seorang suami menjatuhkan tolak kepada istrinya di mana saat istrinya itu dalam keadaan suci yang belum dia gauli niki. Nah, ini niki teparan talak sunni niki. Misal, mohon maaf ya, karena sudah tidak bisa dipertahankanlah misal rumah tangganya, si istri terus melawan misalnya ya tidak taat kepada suaminya ngono niki, sehingga suami seperti tadi satu-satunya jalan pasti akan dia ceraikan. Tapi saat itu kondisinya mara baru yuah baru selesai melakukan hubungan. Nah, kalau gitu ini kalau bisa ditunda dulu, tunda sampai besok dia haid, selesai haid seperti tadi suci. Nah, setelah begitu sucinya di sana tempat jatuhkan. Ini paling bagus di sana ya. Ya, jadi untuk mengurangi kesalahan itu ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia dalam keadaan sudah digauli, ndak nanti berisi anak di sana ya. Nah, kan kalau dia punya anak baru masih ya hamil muda niki kan panjang. Swing nganten itu namanya menyiksa seorang perempuan jadinya. Ya, sudah menyiksa batinnya juga fisiknya seperti tadi. Ning nemele meradik kanci dengan lain dia nebau niki. Ini ya edahna masih sampai melahirkan. Nah, yang kurang bagus itu di sana. Ya.
Nah, sedangkan sebaliknya yang namanya bid'i, apa itu bid'i? Ayyuqi'at talaqa fil haid au fi tuhrin jama'a fihi. Itu sebaliknya, kalau dia jatuhkan tolak itu dalam keadaan posisi ya, dalam kondisi istrinya sedang haid atau dalam keadaan bersih tapi ya wah melakukan hubungan. Ini jak tolak jemak kelemak ni kini dalam angan lalu nak kepuasan diriku semalam ni kini. Nah, ini yang tidak bagus itu. Ya, itu termasuk namanya tolak bid'i namanya nikih ini. Jadi ada tolak sunni, ada namanya tolak bid'i. Ya. Jadi kalau terpaksa harus menjatuhkan tolak, ya ini kalau terpaksa nikih ini, maka marsibur pilih marabru dalam keadaan kondisi sang istri ya sedang suci yang belum digauli nikih ini. Ya. Tapi kalau sudah digauli, nah nih sebaiknya apa? Sabar dulu, tunda nikih. Ya, dan mohon mudah itu berharap ya mudah-mudahan ada solusi, mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Ini begitu indahnya sebenarnya yang bersami di dalam Islam diatur ya sehingga apabila kita jalankan kehidupan ini sesuai dengan hukum, maka di sana sebenarnya begitu indah ya kita di dalam rumah tangga atau di dalam hubungan, sehingga apa marsi bro andai kata terjadi pisah ya tetap ada hubungan baik niki. Denara sak menanamkan atau sak memendam rasa kebencian selama-lamanya niki. Tapi kalau selama kita melakukan itu dengan tanpa hukum dasar atau sudah bertentangan dengan agama, nah inilah kadang-kadang yang bisa membawa ya perpecahan selama-lamanya. Bukan hanya ya terjadi pada suami istri, tapi itu bisa jadi antar keluarga malah di sana. Itu lebih berat di sana niki ini. Ya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullahu jami'an, karena waktu ya dan tidak melebar lalu barangkali ada hal ya yang belum jelas, mari untuk kita sama-sama sharing niki ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian pelungguh. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Tuan Guru. Tadi masalah talak atau cerai yang manakala mau membuat perjanjian lalu kemudian janji itu dilanggar. Kalau seperti tadi contohnya umpama kalau kamu pergi ke rumah orang tuamu tanpa pengetahuan saya, maka talak itu akan jatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, apa tidak ada cara untuk mendamaikan atau untuk memperbaiki hal itu Tuan Guru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, umpamanya dia langgar janji itu, jatuh talak, lalu kemudian dia rujuk lagi, apa nanti berikutnya akan berlaku lagi? Itu dua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, makasih ya. Ya, jadi kembali, andai kata seorang suami menggantungkan tolaknya dengan sesuatu, sok bitame aning bali ni lekan lawang ni ya jadi siang teh ni kini nih ya. Berarti dia ni lekan lawang ni kina jendela lekan atau to lekan sebulan ni kini pelapon tepung ni kini ya. Jalan lain nih kini, karena yang bisa jadi sifat penuh berarti harus dihindari, dan ini kembali tidak bisa ditarik nih kini selama-lamanya nih kini ya, tidak bisa ditarik nih kini. Nah tapi misalnya lewat dia maksud dia langgar niki lawang noleh kan tamu niki yang marsibuk paling sendiri senengin niki ini ya kan terjatuh niki, maka berpisah dia niki. Nah silakan boleh langsung rujuk. Nah kalau rujuk, apakah taklik yang kemarin itu berlaku lagi? Ndak niki ya. Sekali saja marasi buru patoh marah misal mohon maaf niki
ya tiang pelungguhan mangkin wudu niki kan, ya dia mentu wudu masuk sholat melakukan apa baca Al-Quran tidak ada masalah, keluar kentut ngono niki ini batal dia terganggu sholat malik ngono niki ini ya. Rujuk malik dengan apa? Wudu niki, maka kentut yang kemarin tidak berlaku lagi niki. Ya, seperti itulah gambaran niki ini. Ya, berarti apa? Kentut yang kemarin itu ndak berlaku itu. Ya, berarti ini ya. Wudu baru udah sholat sepuasnya. Nah kalau kentut lagi baru. Nah kepada marah niki, amun malik bertaklik malik niki ini. Ya. Itu sampai 3 kali ya jatahnya untuk mentolak niki ini ya. Nah nanti kalau sudah 3 kali marah baru niki ya jelas andai kata dia rujuk nanti tidak bisa, harus ya meradik juluk kanca dengan mama lain. Selama dia neman meradik kanca dengan mama lain dia nekanggu malik tulak aning mantan istrinya di sana ya. Jelas nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanyain masalah itu udah rujuk seperti baru. Apakah dia berjanji seperti tadi mau ke pasar, kalau jadi ke pasar sepengetahuanku kena anaknya, terus dengan apa namanya nih paksaan itu secara paksa, apakah kena hukum jinayah atau bagaimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali merasa baru ya, kalau dia pakai taklik talak ya, selama apa yang menjadi takliknya itu yang jadi gantungannya niki dia tidak langgar, maka tidak jatuh ya. Nah terus seperti tadi ada yang pakai mutlak, ada yang pakai muqayyad. Nah kalau yang muqayyad misal ya, kalau kamu keluar rumah hari ini tanpa sepengetahuanku itu menjadi cerai kita niki. Nah ini kan berarti hari ini niki Bu nih. Berarti yang menjemak kelemak nesugul ndak ya niki ini. Itu namanya ara muqayyad ngono niki ini ya. Lagu amun ngono sok bisugul balik. Ini kata sok niki berarti kapan saja kamu keluar rumah ya tanpa sebutanku itu jadi cerai kita. Nah nujak kapan saja ya, lagi 2 hari, lagi seminggu, lagi sebulan, lagi 10 tahun, lagi 40 tahun, lagi 50 tahun tempat jatuh di sana ini ya. Jelas tinggi? Nah, jadi itu tergantung, makanya kata-kata yang digunakan itu takliknya niki ini ya. Pada maraburu misalnya pintu rumahnya 3 niki Bu, ada depan, ada samping niki ya, karena mungkin di sana kalau lewat samping mungkin arak mantan pacar lah itu niki ini sekirang saling tangga niki ini saling kejitin dengan mama lain misalnya, itu yang tidak ada sukai sama suaminya. Sehingga apa? Sok bitama dengan lewat pintu yang ini iya wah jadi siang teh niki ini. Nah, berarti ngetan lekano doa niki pihak letono garis merah niki. Ya. Berarti kalau yang lain boleh ndek nanu niki. Karena kembali niki ya sering terjadi niki karena untuk nakut-nakutin, karena ndak ada jalan untuk marasibru. Amun masih ning tancem dek tebiang kepeng, aku tuh berusaha niki ning nah sehingga apa, kadang-kadang suami mengambil jalan pintas seperti ini ke Bu, kadang-kadang terjadi ngono niki ini. Nah ini oleh karena ini pun sama seperti kasusnya, karena dia tahu ngono arak si cemburuang ni le balenina ngono niki, sehingga yang pun keluar kata-kata niki ni sok biuli aning balenina bi, karena marsibru ya di dekat rumah ibunya itu ada marsibu yang dia cemburuin niki ya, masalah ngono niki ini. Yang pun terjadi marah niki ya. Nah kak tergantung lekan bahasa. Enggak, pertama marsibu andai kata terpaksa niki menggunakan kata-kata taklik niki ini, kalau terpaksa niki maka gunakanlah kata-kata yang khusus niki. Dendek katu
umum nu sejeloke ngono kan, atau kadu sifat tertentu ngono. Misal sok bi ngerawas kan cie, sok bi ya, seperti ini ke ya. Itulah marasa baru niki hanya kepada dia saja. Atau mungkin bicara apa? Sok kamu bercinta, sok bi berbicara masalah cinta. Nah, maka berarti ada sifatnya itu niki. Tapi kalau kamu bicara tentang hukum ya ende termasuk niki. Sesuai dengan apa yang menjadi kriterianya niki. Nah, terus kalau dia dipaksa, apakah termasuk kinayah atau sore? Kembali marah baru niki. Ini ya. Kalau dia mengatakan siang, amun dia siang kanu. Suwenon awah niki nina. Kata awah ini apa niki? Apakah awah siang atau awah barisku berari niki nina. Masih umum ngono niki. Itu nanti bisa dia dikatakan sebagai kinayah ngono niki. Ini larinya ke kinayah berarti itu tergantung nih niat niki ya. Nah, moga-moga kalau dipaksa itu lebih baik pakai kinayah ngono niki ya. Seperti dulu mohon maaf Imam Syafi'i ya diuji niki oleh pemerintah yang zolim, disuruh ya mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah termasuk hal baru ngono niki. Nah, kalau Imam Ahmad tetap yang sebut. Nah, Imam Syafi'i yang pakai taklid dia pakai tangan. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas nikin. Hazil arba'ah, ini simpat nih. Nih. Yang 4 ini dia baru ini. Ndek sen kana Al-Quran, lo ini simpat ini kana gerigi imana niki. Maka dengan hal itu dia menjadi bebas ngono niki. Ini ya. Jadi bebas ya niki. Ini ya. Nah, misal kadang-kadang, yo saya ini ya king seledeket dah harus semetonku nih kini nah ini kata semeton ini padahal istrinya itu misal apa niki tergantung malik lekan niat ini kalau dia memang mengatakan ini semeton sama Islam tapi dalam hati itu istri tercintaku nih gini dalam angan tetap niki ini ndak sih dia jatuh niki ini lalu menanggap ibarat sibuk niki semeton marah buru karena dia nanggap senina kan siang niki jatuh ya niki. Maka kalau dalam kinayah niki harus betul-betul niki pandai menjaga hati niki. Aduh menebu dan main-mainan ngono niki ini ya. Itu paling aman ngono niki. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah yang benar walaupun yang ada itu sangat pahit adanya ngono niki ya. Itu paling bagus ngono niki. Ini karena kembali marak baru niki pada dasarnya kalau sudah kita melakukan hal yang salah itu biasa akan mendatangkan yang namanya penyesalan nantinya niki. Harap salain ya mendengar sampai kalian kibugi karena waktu ampur agung atas segala kekurangan kehilapan ya. Terima kasih atas perhatian pelungguh. Mudah-mudahan Allah SWT ya jadikan apa ilmu yang pernah kita sama ketahui menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bisa ya memperbaiki hidup kita, hubungan kita dengan sesama manusia, lebih-lebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ilmu yang belum kita ketahui ya, yang bermanfaat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita untuk mau menggalinya, mencarinya dan bisa memahaminya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Fatahallahu alina walikum putuhul arifin wa babal ilmi wal ma'rifah wal barakah wal istiqamah wa ja'alana wa iyyakum min husnil khatimah bi asraril Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau membaca doa kafaratul majlis dengan bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.